Cuaca ekstrim melanda wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Luapan sungai Cipelabuhan di Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan pemukiman warga terendam banjir. Proses evakuasi warga yang terjebak pun berlangsung dramatis. Petugas kepolisian dibantu relawan mengevakuasi warga yang sakit saat terjebak banjir ke tempat aman. Belum diketahui jumlah warga atau rumah yang terdampak akibat bencana ini. BPBD Sukabumi masih terus mendata jumlah warga yang terdampak akibat bencana ini. Peristiwa pembunuhan yang dilakukan remaja usia 14 tahun berinisial MAS terhadap ayah dan neneknya menggegerkan masyarakat. Fakta baru terungkap usai pemeriksaan polisi terhadap remaja tersebut. Polisi tidak menemukan adanya indikasi depresi dan terjerat judi online pada pelaku, seperti yang diberitakan sebelumnya. Polisi juga mengungkap bahwa pelaku merupakan anak yang sopan dan baik. Bahkan polisi tidak menemukan hal-hal mencurigakan dari ponsel pelaku, seperti dugaan adanya permainan judi online. Hingga saat ini penyidik masih menggali dan mendalami motif pelaku membunuh ayah dan neneknya. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung, sosok pemuda difabel dengan kondisi tangan buntung menjadi sorotan. Meski tidak memiliki tangan, Agus ditetapkan menjadi tersangka perkosaan. Agus dituduh memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Tidak tanggung-tanggung, sedikitnya 13 orang mengaku menjadi korban, 3 diantaranya anak di bawah umur. Kita bahas selengkapnya dalam The Prime Show. Saya Abraham Silaban. Sebelum informasi itu, kita simak dulu mengenai pendakwah Gus Miftah yang menyampaikan permohonan maaf usai videonya yang viral yang diduga mengolok pedagang es teh. Masih, ya kono didok. Pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah membuat geger usai video dirinya yang diduga mengolok penjual es teh di sebuah acara pengajian viral di media sosial. Momen tersebut membuat publik geram saat seorang penjual es teh yang berdiri di antara jamaah tiba-tiba ditegur oleh Miftah Maulana dari atas panggung. Gus Miftah bertanya soal banyaknya jualannya hingga terlontar kata-kata kasar. Es tehmu oke ra? Masih, ya kono didok. Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Cuplikan momen Miftah Maulana diduga melontarkan olokan tersebut trending di berbagai media sosial termasuk X dan TikTok. Tak sedikit kecaman yang dilayangkan kepada pendakwah sekaligus utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tersebut. Publik juga geram lantaran Gus Miftah beserta sejumlah ulama justru ikut tertawa di atas panggung. Tak lama setelah videonya viral, Miftah Maulana akhirnya mengunjungi sang penjual es teh dan meminta maaf karena menyudutkan penjual es teh dalam pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu, Partai Gerindra melalui akun Instagramnya meminta Gus Miftah untuk meminta maaf setelah mengolok-olok pedagang es teh dalam sebuah acara di Magelang. Menurut Gerindra, pernyataan Gus Miftah tidak sesuai dengan keinginan dan ajaran Presiden Prabowo. Saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur. Son Haji sendiri mengaku telah memaafkan Gus Miftah. Perkara tersebut sudah diselesaikan dengan kekeluargaan. Son Haji minta kepada seluruh masyarakat untuk tidak memperpanjang masalah tersebut. Intinya kami sudah saling memaafkan dan perkara ini sudah selesai secara kekeluargaan. Secara pribadi saya tadi pagi sudah pukul 7 kami bertatap muka dan saling memaafkan, dan kami sudah memaafkan dan Gus Miftah juga telah bergolilo ampun saling memaafkan. Itu aja, saya tidak akan melibatkan bermasalah. Saya minta kepada seluruh masyarakat untuk memperpanjang masa ini karena masa ini sudah selesai secara kekeluargaan. Pribadi saya dan Gus Miftah sudah tatap muka secara waktu. Itu aja, saya tidak akan memperpanjang masa ini karena saya belum selesai. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menyebutkan bahwa Presiden sudah memberikan teguran terhadap Gus Miftah. Kami semua, tidak hanya utusan khusus Presiden, mengambil pelajaran yang sangat berharga dari kejadian ini. Bahwa kita memang harus hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, dalam menjaga sikap, apalagi terhadap rakyat kecil yang sedang berjuang, yang sedang memeras keringat untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kita beralih ke informasi lainnya. Penetapan Agus Buntung sebagai tersangka perkosaan menuai sorotan. Meski tidak memiliki tangan, Agus dinilai tetap bisa memperkosa korban dengan mengancam dan melakukan intimidasi. Kasus Agus, pria disabilitas yang jadi tersangka dalam kasus pemerkosaan mahasiswi di Nusa Tenggara Barat viral di media sosial. Peristiwa ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait penetapan Agus sebagai tersangka yang dinilai tidak memiliki kedua tangan, namun bisa jadi tersangka pemerkosaan. Meski demikian, polisi telah mengantongi alat bukti yang membuktikan Agus sebagai tersangka pemerkosaan. Agus diduga melakukan tindak pidana pelecehan seksual fisik terhadap korban dengan tipu muslihat dan ancaman. Ia diduga mengancam korban akan membongkar aib masa lalu korban kepada orang tuanya, sehingga korban terpaksa menuruti keinginan Agus. Kronologi yang terjadi kepada korban itu ada ancaman, intimidasi, tipu muslihat, dan manipulasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku. Seperti itu. Kemudian ada ancaman-ancaman yang psikis kepada korban dan segala macam. Itu awalnya juga karena korban melihat ke arah utara tadi, kemudian pelaku mengulik-ulik terkait pribadi korban. Karena ketika korban melihat ke arah utara, korban tiba-tiba menangis. Kemudian karena korban menangis, ada kesempatan itu yang dilakukan oleh si pelaku untuk menanyakan background atau masa lalu korban. Sehingga pelaku mengajak korban ke arah belakang teras Udayana. Nah, di sanalah terjadi ancaman-ancaman seperti itu. Selain mengantongi 2 alat bukti, polisi juga mendapatkan keterangan dari 5 orang saksi. Mereka adalah teman korban yang mengetahui kejadian tersebut. Polisi juga sempat mengungkap Agus nekat melakukan hal itu karena dalam pengaruh judi dan minuman keras. Meskipun Agus tidak memiliki kedua tangan, namun saat menjalankan aksinya, ia menggunakan bagian tubuh yang lain.
Meski polisi tidak menahan Agus akibat perbuatannya, namun Agus diduga melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 12 tahun penjara. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut kasus mengenai apa yang terjadi, ya ini berbagai versi berbagai kronologi kasus yang melibatkan Agus Buntung. Kita akan lihat ini adalah kronologi menurut versi tersangka Agus yang merupakan penyandang tunadaksa tanpa kedua lengan. Ia mengaku awalnya bertemu dengan korban MA di Taman Udayana dan ia minta tolong diantarkan ke kampus. Namun korban MA justru membawa Agus ke homestay di Kota Mataram hingga melakukan tindakan pelecehan seksual. Sementara kronologi menurut versi korban MA, pendamping MA, Ade Latifah Fitri menyebutkan bahwa korban diduga mendapatkan ancaman intimidasi oleh Agus. Modusnya yakni memanipulasi psikologis untuk melemahkan mental korbannya. Kemudian korban dihampiri dan diajak bicara oleh Agus yang tidak dikenalnya di Taman Udayana. Lalu Agus kemudian membawa korban untuk menyaksikan adegan asusila dari pasangan lain. Diduga Agus memanfaatkan masa lalu korban. Korban sempat berteriak namun pelaku terus mengancam. Dan sementara itu fakta polisi, kronologi menurut versi kepolisian mengungkapkan bahwa dugaan perkosaan terjadi 7 Oktober lalu. Berdasarkan hasil visum yang diterima polisi, ditemukan 2 luka di kelamin korban akibat benda tumpul. Tersangka yang merupakan penyandang disabilitas ditetapkan menjadi tersangka pelecehan seksual. Agus dijerat pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Akibatnya Agus terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara atau pidana denda paling banyak 300 juta rupiah. Kita akan bahas kasus ini setelah lagi, tetaplah bersama kami.